Eee, Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Kita saat ini mau, masuk ke dalam doa 10 malam hari ketiga, dengan tema doa dalam pencobaan. Nanti ayat Alkitabnya dari Mazmur ya, Mazmur 141 ayat 1 sampai 10. Sebelum kita masuk dalam doa, kita dengerin lagu dulu ya. Bersama Tuhan ku hadapi tantangan, bersama Tuhan ku lewati rintangan, namun kasih-Nya tak akan pernah tinggalkan, tangan kanan-Nya membawa kemenangan. Ku mau melayani hingga garis akhir. Ku mau melayani dengan sepenuh hati, dan takkan pernah ku coba untuk berhenti. Ku akan setia sampai aku mati. Tetaplah kobarkan semangatmu, tetaplah kabarkan Injilnya, tetaplah dalam naungan kasih-Nya, sampai Ia datang menjemput kita. Ku mau melayani hingga garis akhir. Ku mau melayani dengan sepenuh hati, dan takkan pernah ku coba untuk berhenti. Ku akan setia sampai aku mati. Tetaplah kobarkan semangatmu, tetaplah kabarkan Injilnya, tetaplah dalam naungan kasih-Nya, sampai Ia datang menjemput kita. Tetaplah kobarkan semangatmu, tetaplah kabarkan Injilnya, tetaplah dalam naungan kasih-Nya, sampai Ia datang menjemput kita. Sampai Ia datang, sampai Ia datang, sampai Yesus datang menjemput kita.
Ya, kita masuk ke dalam doa sebelum memulai ya. Bapa kami yang di surga, puji syukur kehadiran Tuhan pada malam hari ini kami boleh kembali lagi Tuhan berkumpul Tuhan bersama-sama walaupun secara online Tuhan, tapi biarlah doa 10 malam ini boleh sungguh-sungguh kami panjatkan kepadamu Tuhan, biarlah apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi permasalahan hidup kami boleh kami panjatkan hanya di dalam doa kepadamu saja Tuhan. Pimpin doa 10 malam ini untuk Willy yang akan bawakan renungan nanti Tuhan, biar Engkau juga berurapi Willy Tuhan, sehingga firman-Mu Tuhan, firman-Mu saja yang boleh keluar dari mulut bibirnya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, sekarang masuk ke dalam kesaksian dan sharing. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau memberikan kesaksian, atau mungkin ada yang mau sharing, dipersilahkan. Ayo, kenapa kepada diam ya? Mungkin dari Yud, anak-anaknya pada banyak nih. Kenapa, Om? Buculan mau nyanyi itu. Oh, Om Cula mau nyanyi lagi, boleh? Mute, belum di, itu suaranya belum dibuka, Tante. Suaranya masih di mute, Tante Culan. Buculan di mute suaranya. Ya, atuh, Esther, yang lain aja Esther. Kan Tante kemarin udah nyanyi, besok-besok lagi nyanyi. Ya, ayo siapa yang mau Nah, dipersilakan. itu dah. Siapa sih situ ada Pak Edu mau nyanyi nggak Pak Edu? Ada Tante Rita, ada Tante Jenny, Tante Mui. Rita nyanyi dong, Rit. Saya nyanyiin lah enggak. Yang seneng nyanyi biasanya Ibu Lena. Ya, Bu Lena sekarang. Ya, kalau nggak ada kita lanjut aja ya, biar nggak terlalu malam. Sebelum kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan, kita dengarkan satu pujian lagi. Siapakah diriku, lebih dan kurangku kau tahu. Kau pakai ukuranmu di sekelilingku. Banyaklah yang rindu layanimu, tapi kau
hadapan Allah, ku mengaku bersedia berjanji dengan sepenuh hati, ku takkan ingkari dan takkan sembunyi bila nanti tugasku kau uji, ajari aku Tuhan, pahami firman Tuhan, untuk bisa lakukan tugas mulia yang kau berikan. Oh, semoga iman dikuatkan, jalan pikiran yang berkenan, dan cara hidupnya cerminkan ku sebagai pelayan, dan cara hidupnya cerminkan ku sebagai pelayan. Ya, kita masuk ke dalam renungan. Saya persilakan Willy untuk melakukan renungan. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai perenungan kita malam hari ini, kita berdoa dulu. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur untuk hari ini. Engkau senantiasa memberkati kami, Engkau selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Ampunilah kesalahan kami, Tuhan, dan semoga melalui perenungan firman-Mu malam ini kami boleh dikuatkan dan hidup kami boleh diubahkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Sebelum kita renungkan ya malam hari ini dari bacaan Mazmur, kita bersama-sama membaca dari kitab Mazmur pasal 1, pasal 141 ayat 1 sampai 10. Doa dalam pencobaan, judulnya. Mazmur Daud, ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Biarlah aku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku. Itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan. Seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah, demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Tetapi kepadamulah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jala mereka, tetapi aku melangkah lalu. Ya, tadi sudah kita baca bersama-sama ya.
renungan firman malam hari ini dari kitab Mazmur yang ditulis oleh Daud. Ya, mungkin sebelum saya mulai perenungan, mungkin saya sedikit cerita ya. Jadi saya agak kaget sebenarnya. Ini pertama kali saya membawakan renungan ya, baik di doa 10 malam maupun mungkin di Coffee Morning. Jadi saya agak kaget ketika Pak Denny menuliskan nama saya nih di daftar perenungan, karena saya belum pernah. Dan saya biasa orangnya memang lebih suka berada di belakang layar daripada suruh ngomong di depan umum. Ya. Saya lebih suka mendengarkan daripada berbicara. Jadi ya ini satu tantangan baru buat saya. Nah, di ayat 1 sampai 3 ini di Mazmur Daud, di kitab Mazmur, ini dituliskan bahwa Daud ingin doanya didengar. Di ayat 1, Daud ingin doanya didengarkan oleh Tuhan. Dan di ayat 2 dituliskan juga bahwa dia ingin supaya doanya itu dianggap sebagai persembahan ukupan. Ukupan itu seperti semacam wadah dari tembaga atau dari emas itu yang di dalamnya diisi kemenyan lalu dibakar di atas bara api. Jadi itu dan cuman imam yang boleh mempersembahkan persembahan ukupan. Jadi persembahan ukupan itu persembahan yang sangat khusus. Jadi Daud ingin supaya doanya itu dilihat oleh Tuhan sebagai suatu doa yang benar-benar khusus yang dia panjatkan pada Tuhan. Nah, doa sendiri adalah nafas hidup bagi orang percaya, terutama bagi orang Kristen. Jadi misalnya ketika kita berada dalam masalah, atau ketika kita mengalami hal-hal yang menyenangkan, sudah sewajarnya kita berdoa. Kita berdoa, mohon pertolongan Tuhan ketika ada masalah, lalu kita juga berdoa, bersyukur pada Tuhan ketika kita mengalami hal-hal yang menyenangkan. Nah, di sini Daud pun juga memohon supaya Tuhan selalu mendengarkan doanya. Di ayat 3 pun juga Daud memohon agar Tuhan mengawasi mulutnya, agar ia tidak salah berucap dan akhirnya melakukan kejahatan melalui mulutnya itu. Walaupun kita tahu ya bahwa Daud pun juga pernah melakukan kejahatan besar ketika dia merencanakan supaya suaminya Batsheba terbunuh di medan perang. Sehingga dia bisa memiliki Batsheba, mengambil Batsheba sebagai istrinya. Nah, jadi memang ini pentingnya kita mengawali setiap hari kita dengan berdoa. Di dalam Yakobus ayat 5 sampai ayat pasal 5 ayat 16b itu dikatakan juga bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi memang kalau kita berdoa itu kita memang harus mengambil sikap khusus ya. Jadi kita nggak bisa bersikap seenaknya gitu kalau berdoa. Kita pun harus benar-benar, mungkin kita harus mengambil tempat yang sunyi gitu. Jadi kita bisa benar-benar berkonsentrasi mendoakan apa yang sudah kita buat dalam pokok doa kita. Jadi kita mohon kepada Tuhan agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Karena yang namanya kita berdoa pun juga kita sudah seharusnya tahu apa yang menjadi pokok doa kita. Apa yang ingin kita mohon kepada Tuhan dan apa kelemahan-kelemahan kita yang ingin kita doakan. Ya, misalnya kita kan memang sebagai manusia dan Daud pun juga sudah menyadari itu ya. Karena itulah dia berdoa kepada Tuhan karena dia menyadari bahwa dalam hidupnya pun dia penuh dengan kelemahan. Dan kita pun juga sangat banyak punya kelemahan gitu. Misalnya kelemahan kita di mulut, seperti di ayat 3 dikatakan bahwa Daud pun berdoa supaya Tuhan menjaga mulutnya, supaya tidak salah ucap. Dan kita pun juga seringkali kita dalam hidup sehari-hari kita kadang suka kadang kita berbicara itu tanpa dipikir gitu. Misalnya kalau kita udah marah gitu, kadang kita suka langsung memarahi orang tanpa kita melihat bagaimana sih kondisi orang itu. Mungkin kita seringkali berpikir, oh ya udahlah, saya memang orangnya seperti ini tuh. Kalau saya marah ya saya marah aja gitu. Toh nanti juga sebentar saya baik lagi. Itu kan kita gitu. Kita belum tentu orang yang kita marahin itu seperti itu. Belum tentu orang yang kita marahin itu secepat itu akan mau memaafkan kita. Jadi kita hidup sebagai manusia, hidup perlu bantuan orang lain, kita pun juga harus
melihat kepentingan orang lain. Jadi kalau kita ingin marah, kita pun juga sebisa mungkin kita bersabar. Karena kadang apa yang kita keluarkan itu bisa menjadi hal yang kita sesalin. Gitu. Dan sekali kita menyesal, kadang susah untuk memperbaiki itu. Dan atau misalnya kalau kelemahan kita ada di pikirannya, kita misalnya cenderung pikiran kita selalu negatif. Ya. Misalnya kalau kita lagi butuh bantuan orang, kita hubungin orang itu misalnya lewat WhatsApp atau lewat telepon gitu. Tapi ternyata orang yang kita hubungin nggak langsung menjawab gitu, agak lama gitu. Kadang kita berpikiran negatif, wah mungkin orang ini nggak mau bantu kita gitu. Atau misalnya kalau kita pasangan kita mungkin lagi pergi kemana gitu, terus kita misalnya tanya kapan pulangnya, ternyata nggak kunjung dijawab, kadang pemikiran kita udah negatif gitu. Ini kenapa sih kok nggak jawab-jawab gitu. Nah kadang kita perlu berpegang pada Tuhan gitu. Jadi kita perlu bersabar. Kadang di saat emosi kita sudah menguasai diri kita, mungkin ada baiknya pun kita berdoa. Kita mohon pertolongan Tuhan karena dalam hidup ini nggak bisa semuanya mengikuti keinginan kita. Apa yang kita mau harus kita lakukan. Apa yang kita mau harus orang lain lakukan. Itu nggak bisa. Kita hidup dalam komunitas, kita hidup harus memikirkan juga kepentingan orang lain. Nah, doa pun kalau misalnya kita sudah berdoa pun juga nggak selesai hanya di doa itu aja gitu. Jadi doa itu bukanlah solusi untuk masalah-masalah kita. Karena doa itu hanya membuat kita supaya lebih dekat dengan Tuhan. Setelah berdoa, kita pun juga perlu ada tindakan supaya doa kita nggak sia-sia. Misalnya, ketika kita berdoa untuk memohon supaya kualitas hidup kita lebih baik ya. Setelah selesai berdoa, bukan berarti hidup kita akan langsung lebih baik ya. Bukan berarti Tuhan langsung membuat semuanya secara ajaib gitu. Hidup kita langsung baik gitu. Kita pun gimana sih supaya hidup kita lebih baik. Dengan kita berdoa, kita mohon pada Tuhan, kita berpegang pada Tuhan bahwa Tuhan akan selalu menolong kita dalam setiap perjuangan kita. Tapi kita tetap harus berjuang. Misalnya kita perlu bekerja lebih giat lagi untuk memperbaiki kualitas hidup kita, atau misalnya kita mencari peluang kerja yang lebih baik gitu. Nah, lalu di ayat ke-4 sampai ke-7 ini dari Daud memohon supaya dia dijauhkan dari perbuatan jahat. Di ayat 4 dituliskan, jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik. Lalu di ayat ke-5 dituliskan, biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Dia lebih menginginkan bahwa dia dihukum oleh orang-orang benar, karena biasa kalau orang benar menghukum kita itu bukan bermaksud untuk menjatuhkan kita. Contohnya, misalnya kalau orang tua menghukum anaknya ya, pasti maksud orang tua itu bukan supaya anaknya jadi menderita gitu. Orang tua itu menghukum anak pasti tujuannya untuk supaya anak itu nggak mengulangi kesalahan yang sama gitu. Tujuannya adalah kasih. Berbeda kalau misalnya ada misalnya teman kita yang jahat gitu, menghukum kita gitu, membuli kita, nah itu beda. Maksudnya dia kalau orang-orang seperti itu dia menghukum kita karena untuk kesenangan mereka sendiri gitu. Lalu dituliskan juga di ayat ke-5 ini, tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Di sini Daud memohon kepada Tuhan supaya setiap dia dalam hidupnya dia sehari-hari itu, dia tidak terpedaya, dia tidak tergoda oleh kesenangan-kesenangan yang dilakukan oleh orang-orang fasik. Terkadang kalau kita dalam cobaan, kita mengalami cobaan ya, kita mengalami ujian hidup itu, kadang kita suka membandingkan kondisi kita dengan kondisi orang lain gitu. Oh, kenapa sih saya yang saya rajin ke gereja, saya rajin ikut pelayanan, ternyata kok kualitas hidup saya lebih rendah ya dibandingkan orang yang dalam tanda kutip itu cuma sekedar KTP-nya Kristen gitu. Ke gereja jarang, nggak pernah ikut pelayanan, tapi ternyata hidupnya lebih makmur. Terkadang kita sering kali mungkin
Mungkin saya atau Bapak Ibu gitu sering kali tuh, ketika kita mengalami cobaan hidup yang cukup berat gitu, kita suka membandingkan kualitas hidup kita dengan orang lain. Tapi kita lupa bahwa dalam sesulit apapun hidup kita pun harus tetap berpegang pada Tuhan. Karena yang namanya melayani Tuhan itu nggak akan pernah mudah. Bahkan itu pun dicontohkan oleh Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu ketika selama hidupnya pun tidak pernah dia merasakan kesenangan duniawi. Bahkan dia berakhir harus mati di kayu salib. Itu menggambarkan bahwa mengikut Tuhan itu tidak akan membuat hidup kita bahagia di dunia. Jadi memang akan selalu banyak cobaan ya. Ibaratnya kalau analoginya kalau misalnya kita kayak sekolah ya, siswa sekolah gitu kan pasti ada ujian untuk membuat mereka, menentukan mereka naik kelas atau lulus atau enggak gitu. Sama dengan hidup kita pun juga seperti itu. Dalam setiap hidup kita sehari-hari pasti akan selalu ada ujian. Karena ujian itu dimaksudkan untuk meningkatkan level kita, bukan untuk menghancurkan kita. Karena Tuhan pun juga nggak pernah memberikan cobaan yang lebih berat yang nggak bisa kita tanggung. Jadi selama kita berpegang pada Tuhan, pasti kita akan bisa mengalami cobaan yang kita lewatin. Dan di ayat kelima ini juga Daud memohon supaya dia tidak tergoda oleh minyak orang fasik, oleh kesenangan-kesenangan yang dilakukan orang-orang yang kurang percaya, gitu, yang tidak percaya. Dan begitu pun juga dalam hidup kita, ketika kita dalam cobaan khususnya, kita jangan tergoda untuk mengambil jalan pintas yang membuat kita bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah, di ayat ke-6 dan ayat ke-7 ini dituliskan bahwa orang-orang yang fasik, orang-orang yang perbuatannya bertentangan dengan kehendak Tuhan, nantinya akan mendapat penghukuman dari hakim terakhir yaitu Tuhan ya. Di ayat 7 dituliskan seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah, demikian juga tulang-tulang mereka nanti akan beramburan di mulut dunia orang mati. Ya kira-kira seperti itu. Jadi sesulit apapun hidup kita atau ketika kita mengalami kesenangan gitu, kita harus ingat untuk selalu berdoa. Dan ketika saya membaca judul di renungan hari ini pun juga itu cukup menyentuh ya, karena judulnya ada doa dalam pencobaan. Dalam hidup saya pun juga, ini saya akan sharing sedikit, dalam hidup saya pun juga setiap selama ini saya selalu ingat berdoa. Saya nggak pernah lupa berdoa itu hanya ketika saya mengalami kesulitan. Dan jadi ketika saya membaca judul renungan hari ini doa dalam pencobaan itu seperti mengingatkan saya bahwa seharusnya saya ingat Tuhan itu bukan hanya ketika saya mengalami kesulitan. Ketika saya mengalami hal-hal yang menyenangkan atau yang lebih simpel lagi ketika saya bangun tidur gitu. Seringkali saya lupa untuk berdoa. Tiap kali bangun tidur pasti yang saya cari adalah handphone. Apalagi kalau misalnya malamnya itu saya ada kerjaan, terus harus membuat saya menunggu untuk melihat hasilnya besoknya gitu. Pasti besoknya ketika saya bangun, saya melihat jam, terus saya meriksa hasil kerjaan saya. Saya seringkali lupa untuk berdoa bahwa hari ini saya bersyukur saya masih bisa melalui satu hari lagi, dan saya bisa hidup untuk melakukan pekerjaan saya sehari-hari. Tuhan masih mengizinkan saya untuk hidup, untuk menikmati berkat-Nya di hari yang baru. Seringkali saya lupa itu. Tapi setiap saya mengalami kesulitan, saya selalu ingat bahwa saya harus berdoa, saya harus meminta pertolongan Tuhan. Jadi ini cukup menyentuh saya di renungan malam hari ini. Lalu di ayat 8 sampai 10 ini Daud menuliskan bahwa hanya kepada Tuhanlah dia berlindung. Hanya kepada Tuhanlah dia berpegang. Kita tahu ya Daud adalah raja yang cukup besar pada waktu masanya. Kekuasaannya cukup luas, tapi tetap sebagai raja yang agung itu,
dia tetap masih berpegang pada Tuhan. Karena dia memang merasa bahwa tanpa Tuhan, dia itu tidak ada artinya. Jadi di ayat 8-10 ini, Daud pun berseru memohon perlindungan Tuhan supaya menjaganya dari perbuatan-perbuatan, dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Seruan Daud ini menunjukkan kesungguhan imannya di dalam Tuhan. Jadi, dan terkadang kita pun juga sering berharap ya, supaya doa-doa yang kita doakan, yang kita panjatkan itu didengar dan juga dijawab Tuhan. Tapi seringkali Tuhan itu seolah-olah kita merasa bahwa Tuhan itu nggak menjawab kita. Gitu. Seringkali kita merasa bahwa Tuhan itu nggak mendengar doa kita. Padahal kenyataannya Tuhan selalu mendengarkan doa kita. Tapi terkadang doa yang permohonan yang kita ucapkan dalam doa itu terkadang bukan hal yang kita butuhkan gitu. Itu hal yang itu semacam hal yang ingin kita miliki, tapi sebenarnya itu kan nggak ada itu pun juga kita masih bisa hidup gitu. Karena Tuhan itu akan selalu mencukupi kebutuhan kita, bukan memenuhi keinginan kita. Karena keinginan kita itu nggak akan ada habisnya, walaupun mungkin harta kita melimpah, tetap yang namanya kita sebagai manusia kita nggak akan pernah merasa puas. Jadi terkadang seringkali memang kita merasa Tuhan nggak mendengarkan kita, Tuhan nggak menjawab kita. Jadi kadang ada orang yang ketika dia mengalami kesulitan hidup, dia berdoa sungguh-sungguh, sampai tengah malam dia berdoa, ternyata Tuhan masih nggak jawab juga. Lalu akhirnya dia kecewa, lalu dia berhenti melayani, nggak mau lagi berdoa. Nah, itu yang ingin diingatkan dari pemazmur ini pada kita ya. Jadi sesulit apapun hidup kita, Tuhan itu akan selalu mendengarkan doa kita. Tuhan itu akan selalu menjawab doa kita kalau memang kita membutuhkan bantuan Tuhan. Pasti Tuhan akan menjawab doa kita, tapi seringkali itu dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan gitu. Dan Tuhan bisa memakai apapun untuk membantu kita. Saya mungkin pernah sharing ini di Kolintang ya, di Coffee Morning tentang Kolintang dulu ya. Dulu sebenarnya saya ikut Kolintang, sebenarnya saya nggak minat ikut Kolintang sebenarnya. Yang ikut minat itu Esther. Jadi waktu awal Kolintang itu ikut Kolintang itu sebenarnya saya hanya ingin menemani Esther gitu, ingin melihat sih sebenarnya gimana sih latihan Kolintang gitu. Tapi karena pertama kali saya datang, ternyata tim Kolintang itu kurang orang. Akhirnya dari Pak Jansen, pelatih Kolintang kami, meminta saya untuk jadi anggota gitu, jadi aktif ikut latihan Kolintang. Akhirnya saya ikut juga. Tapi selama latihan Kolintang seringkali saya itu telat datang latihan karena memang kadang saya pulangnya agak malam gitu dari kantor, dan sempat saya berpikir untuk berhenti dari Kolintang karena udah nggak enak gitu. Seringkali terlambat jadi nggak enak sama yang lain. Tapi setelah saya pikir-pikir, kalau saya berhenti kasihan nanti Kolintang belum ada yang gantiin, personelnya masih kurang gitu. Dan setelah saya coba renungkan gitu, terkadang ada satu kesempatan, beberapa kali kesempatan gitu ya. Seketika saya datang dari kantor, saya langsung ke gereja untuk latihan Kolintang gitu. Ketika di kantor saya merasa, wah pekerjaan saya agak berat, deadline-nya ketat, atau mungkin ada beberapa tekanan mungkin dari tekanan pekerjaan, mungkin dari atasan juga yang bikin saya agak stres gitu. Ketika saya hadir di latihan Kolintang, seringkali saya merasa pikiran saya lebih fresh gitu dengan mendengarkan lagu-lagu atau mainkan lagu Kolintang gitu. Lalu dengan mendengarkan, karena di Kolintang kan dari Pak Jansen lalu almarhum Om Dadang terus Tante Evi itu suka bercanda gitu ya. Jadi dengan mendengarkan candaan-candaan beliau-beliau itu kadang membuat saya lebih fresh gitu pikirannya. Jadi ketika saya merenung, ternyata Tuhan itu bisa membantu saya melalui hal-hal yang sebenarnya nggak ingin saya lakukan gitu. Jadi emang Tuhan kadang membantu kita melalui hal-hal yang nggak pernah kita bayangkan gitu. Bahkan di hal-hal yang nggak ingin kita lakukan, yang terpaksa kita harus melakukan itu, Tuhan bisa membantu kita lewat itu. Tuhan bisa menjawab persoalan kita. Tuhan bisa menjawab pergumulan kita dari hal-hal yang nggak pernah kita bayangkan bahwa Tuhan akan
bisa menjawab lewat itu gitu. Ya itulah Tuhan, betapa ajaibnya Tuhan itu ya. Jadi dalam renungan ini saya ingin kita merenungkan bersama ya, seberapa sering sih kita berdoa dalam hidup kita sehari-hari. Mungkin dari pagi tadi sampai malam hari ini, sudah berapa kali kita berdoa? Apakah ketika kita bangun tidur kita ingat untuk berdoa, bersyukur pada Tuhan, kita udah bisa melalui satu hari lagi, atau misalnya kita sebelum makan, kita berdoa, kita bersyukur, kita masih boleh menyantap makanan yang bahkan mungkin banyak orang lain di luar sana yang kelaparan, mereka nggak bisa mendapatkan makanan seperti yang kita makan sehari-hari. Atau misalnya ketika kita mendapatkan kesenangan, kita mendapatkan rezeki tambahan gitu, apakah kita ingat untuk berdoa dulu, bersyukur pada Tuhan, kita boleh menikmati kenikmatan dunia gitu. Ataukah kita seringkali lupa, kalau kita senang ya, kita bersenang-senang dulu, mungkin baru kita ingat setelahnya gitu, kita bersyukurnya udah terlambat gitu. Berbeda kalau misalnya kita dalam kesulitan, cenderung kita selalu ingat untuk berdoa dulu tuh, ketika kita dalam kesulitan. Jadi, malam hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama merenung ya, seberapa sering sih kita berdoa, seberapa sering kita ingat akan Tuhan. Atau mungkin malah kita seringkali berkata, kalau mau berdoa, mana sempat, keburu terlambat nih. Karena bahkan untuk kegiatan lain aja misalnya ya, misalnya untuk ke mall gitu, untuk berjam-jam ke mall atau berjam-jam untuk di depan bermain handphone gitu misalnya, atau di depan laptop bekerja gitu, kita aja sempat untuk berjam-jam. Masa kita meluangkan waktu beberapa menit untuk berdoa aja kita susah gitu. Karena doa itu adalah nafas hidup bagi orang percaya, seperti ya khususnya bagi orang Kristen ya. Dengan doa itu akan membuat kita lebih semakin dekat dengan Tuhan. Memang doa bukan serta-merta ketika kita berdoa masalah kita selesai gitu. Kita tetap harus berjuang. Tapi setidaknya dengan doa kita menunjukkan bahwa kita tetap selalu berpegang pada Tuhan dalam kondisi senang, kondisi susah. Ya, itu sih yang ingin saya sampaikan dalam perenungan malam hari ini. Mari untuk menutup renungan ini kita bersama-sama berdoa. Tuhan, Bapa kami, terima kasih untuk renungan malam hari ini. Engkau telah mengingatkan kami bahwa kami penuh dengan kelemahan. Karena itu, perkenankanlah kami membawa kelemahan-kelemahan kami ini ke dalam pokok doa kami kepadamu. Bimbing kami agar selalu ingat untuk berdoa, karena dengan berdoa kami bisa mendekatkan diri kepadamu. Dan kami percaya bahwa Tuhan mengubahkan kami, dan kami juga ingin bertindak untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selanjutnya silakan Esther. Terima kasih Bapak Willy. Satu renungan yang boleh mengingatkan dan menguatkan kita kembali ya, bahwa di segala cobaan hidup yang bagaimanapun, biarlah kita selalu tetap berdoa dan mengandalkan Tuhan, dan kita harus percaya bahwa doa kita itu dijawab, tapi berdasarkan waktu dan caranya Tuhan. Sebelum kita masuk ke pokok doa, ada satu pujian yang mau saya putarkan lagi, judulnya Doa. Sucikan dirimu, sujud
lanjut ya, barusan kita dengar, biarlah kita memanjatkan ada beberapa pokok doa untuk malam ini. Yang pertama, kita berdoa untuk pengkhotbah atau pembicara atau pelayan firman Tuhan yang akan melayani di Pos Kelapa Gading ya. Kita bagi untuk yang pria, untuk yang ibadah umum dan untuk youth, terus untuk yang wanita, untuk sekolah minggu, wanita dan usia indah. Kita angkat suara bersama-sama, berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Ya, untuk pokok doa yang kedua, kita juga berdoa untuk para pelayan ibadah yang sudah ada, maupun kita berdoa juga untuk regenerasi, biar Tuhan yang boleh kirimkan para pelayan ibadah yang benar-benar rindu melayani di Pos Kelapa Gading. Kita bagi lagi untuk yang wanita, berdoa untuk liturgos, singer, pemusik, dan usher. Untuk yang pria, boleh mendoakan tim multimedia, baik dalam persiapan maupun penayangan ibadah secara streaming, itu melalui YouTube ataupun melalui Zoom. Kita doa masing-masing kepada Tuhan untuk para pelayan ibadah ini. Ya, untuk pokok doa yang selanjutnya, kita berdoa juga untuk persekutuan Coffee Morning. Biarlah juga melalui persekutuan Coffee Morning ini, jemaat-jemaat di pos juga boleh semakin dikuatin, dan semakin dikuatin imannya, dan boleh bertumbuh ya di dalam Tuhan, melalui pendalaman Alkitab yang yang dilakukan di persekutuan Coffee Morning ini. Biar Tuhan yang boleh menolong, dan juga biar juga ada anak-anak muda yang boleh ikut juga gitu ya. Jadi anak-anak muda nggak terombang-ambing arus gitu, biar mereka juga semakin kuat. Kita berdoa untuk persekutuan Coffee Morning ya.
Untuk pokok doa yang berikutnya, kita mendoakan juga untuk paduan suara GKK Pos Kelapa Gading. Mungkin selama pandemi paduan suara ini sedikit vakum ya, dan kita berharap maksudnya setelah pandemi menurun ini paduan suara boleh kembali lagi melayani Tuhan dan terus dipakai jemaat suara-suara mereka untuk boleh boleh untuk memuliakan Tuhan lebih lagi melalui suara mereka. Kita berdoa untuk anggota paduan suara Pos Kelapa Gading. Ya, yang terakhir, pokok doa yang terakhir, kita berdoa juga untuk latihan dan persiapan yang setiap seminggu sebelum ya. Untuk saat ini kita masih ibadah sebulan 2 kali, biar Tuhan yang boleh tetap memimpin dan menolong segala persiapan dan segala latihan para pelayan ibadah untuk mempersiapkan ibadah minggu, biarlah benar-benar mereka melayani dari hati tulus kepada Tuhan dan pelayanannya boleh memuliakan nama Tuhan saja. Kita berdoa untuk latihan ibadah ini. Bapa kami yang di surga, puji syukur kehadirat-Mu Tuhan. Malam ini kami telah membawa beberapa pokok doa Tuhan yang mungkin menjadi pergumulan kami selama ini di Pos Kelapa Gading Tuhan. Biarlah segala doa-doa yang telah dipanjatkan oleh jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan, boleh Kau jawab sesuai dengan waktu-Mu dan cara-Mu saja Tuhan. Kami serahkan gereja kami Tuhan, Pos Kelapa Gading ke dalam tangan-Mu, biar Engkau yang boleh terus berkarya dan melalui gereja-Mu ini banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan Tuhan. Kami serahkan persekutuan malam ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain dan kami akan beristirahat. Biarlah Kau juga boleh menolong kami supaya kami dapat beristirahat juga dengan baik, sehingga besok pagi kami boleh kembali beraktivitas dan boleh dapat beribadah kepadamu pada pagi harinya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan persekutuan ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Bapak Ibu, sudah selesai persekutuan kita. Sedikit ada warta sebentar ya. Jadi besok itu kita ibadah online ya, berbarengan sama GKK Pusat. Linknya sudah share ke grup WA. Nanti Bapak Ibu besok bisa langsung masuk ke YouTube-nya. Terus
persekutuan doa malam selanjutnya pagi hari Senin 30 Mei jam 7:30 malam seperti tadi dengan firmannya Om Minsing, MC-nya Om Paulus. Jadi besok itu kita tidak ada persekutuan doa 10 malam karena persekutuannya digabung sama ibadah pagi. Itu aja partanya. Ya, terima kasih. Terima kasih Esther, thank you. Terima kasih Esther, terima kasih kami. Terima kasih semua Om Tante yang udah boleh hadir. Si Willy, makasih. Ibu Lena. Ya, sama-sama. Bagus Hidup, Mila. Iya, terima kasih Ko Willy firmannya, si Esther. Selimut dingin loh ini. Ya, makasih, dadah. Dadah. Dadah Om Tante. Bang. Keren-keren ketemu Ibu Dora semuanya ya. Semua. Iya. Selamat malam semuanya. Terima kasih Ko Willy, Esther. Topang doa ya Bapak Ibu masing-masing di rumah. Karena Ya. lagi di kapal sekarang Pak Denny dan tim supaya Tuhan menolong. Ya, Bu Dora. Kalian didoain dulu kali sama Om Jun ya. Cuacanya lagi bagus nggak Bu Dora? Apa Pak? Apa Pak? Cuacanya. Cuaca lagi bagus. Tadi beritanya cerah Oh, cerah ya. tadi. Mau didoakan sekarang, Ci Esther? Boleh Om. Tadi saya Sekarang habis doa langsung tutup aja ya. Ya. Karena besok Ya, kan kita kebaktian ya. Iya, benar. Iya. Mari kita berdoa yuk. Tuhan, terima kasih untuk pembelajaran firman Tuhan hari ini. Praktis dalam kehidupan kami sehari-hari mengenai Mazmur 141, doa dalam pergumulan, itu kami alami dalam kehidupan sehari-hari. Bila tanpa Engkau turut campur, maka kami juga tidak ada apa-apanya. Seperti teladan Daud meminta seruan kepada Tuhan dalam kesesakannya, dalam segala pergumulannya, yaitu akan dibunuh oleh Saul, tapi dia terus tetap setia dalam doa-doa yang dipanjatkan. Biarlah kami juga belajar dari tokoh Daud, yaitu terus memohon kepada Tuhan, menjaga bibir kami, juga mengharapkan segala sesuatu dalam kehidupan kami, harap hanya kepada satu-satunya Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Dan kami juga bisa melihat, melangkah bahwa di sanalah kami bisa mengucap syukur. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa pada masa ini, yaitu Pak Denny yang dalam perjalanan menuju ke Pulau Mentawai. Tuhan tahu bahwa keberangkatannya perlu waktu begitu lama. Tuhan lindungi, Tuhan jaga, Tuhan memberikan malaikat Tuhan untuk menjaga kapal ini supaya tiba-tiba di tempat tujuan tidak merusak apapun juga. Terima kasih untuk saudara kami yang setia dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Tuhan lindungi dan berkati kami semua. Besok hari kami akan berbakti kepada Tuhan. Biar kami siapkan hati untuk memuliakan dan memuji Tuhan melalui kebaktian ibadah kami. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Bu Dora. Iya, semua. Malam. Malam semuanya. Baik, Bu. Iya, mari. Selamat beristirahat. Terima kasih.